Teman-temanku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Rasulullah SAW ini mempersaudarakan ya, lalu beliau ini membuat satu perjanjian dengan penduduk kota Madinah. Karena Madinah ini ada 3 kelompok besar, ya kan? Yang pertama kaum muslimin yang beriman kepada Nabi dari Muhajirin dan Ansar. Kemudian yang kedua orang-orang musyrik yang belum beriman, yang di dalamnya itu adalah apa? Orang-orang munafik. Dan yang ketiga adalah apa? Orang-orang Yahudi. Ada 3 kabilah Yahudi yang besar. Di situ adalah Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan yang terakhir adalah Bani Quraidah. Ya, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kita flashback bagaimana kisah persaudaraan kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya antara Muhajirin dan Ansor, yang menunjukkan begitu luar biasa dahsyatnya mereka bersaudara. Mereka tidak pandang banget. Rasulullah mempersaudarakan antara yang miskin dengan yang kaya. Karena apa? Biasanya orang satu nasab ya, ibaratnya sekarang kan banyak sekali ya, bani siapa ya, halal bihalal, bani siapa kan tiap lebaran. Itu biasanya kadang ketemu sama saudaranya yang lebih kaya ini, kadang kan yang miskin, yang biasa-biasa kan minder. Kadang Pak dolan sing sugih, kadang ngoisin, ngertine Pak utang kan itu. Biasanya gitu kan. Biasanya seperti itu. Makanya yang kaya ya pengertian aja. Tidak harus wah mentang-mentang saya kaya, saya harus diparanin dong, disamperin dong. Enggak juga. Kita harus ini juga. Ada kalanya Islam ini mengajar kita untuk saling mengalah, saling mendahulukan yang lain. Ada kisah lagi yang luar biasa. Di akhir perang Yarmuk, itu di era Abu Bakar atau Umar tuh? Abu Bakar ya. Karena waktu itu panglimanya Khalid. Kalau Khalid bin Walid berarti kan Abu Bakar. Karena ketika masa Umar diganti sama Abu Ubaidah Al-Jarrah ya. Jadi dicopot Khalid bin Walid ini jadi panglima perang, jadi jenderalnya jadi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nah, ketika perang Yarmuk melawan Romawi, masya Allah ya. Ada kisah yang luar biasa bagaimana al-ithar, mendahulukan kaum muslimin, persaudaraan antara kaum muslimin ini luar biasa sampai mereka mengorbankan nyawa mereka. Dikisahkan ketika ada sahabat yang berkeliling pasca peperangan ini, jangan-jangan ada di antara sahabat yang masih hidup sambil bawa air. Ya, bawa air diwadahin alat yang biasanya namanya, kalau dulu namanya kirbah. Kirbah ini yang terbuat dari kulit yang biasa diisi untuk air diminumin gitu kan, sebagai bekal. Ternyata ada orang merintih minta air, ya kan? Ketika dia mau disodorin itu, dituangin air ke mulutnya, apa yang terjadi? Dia mendengar rintihan orang lain. Silahkan yang lain saja, itu saudara saya, barangkali dia lebih membutuhkan. Kemudian tidak, saya tidak mau, biarkan saudara saya. Terus sekelompok sahabat ini ke tempat sahabat yang merintih tadi yang lainnya. Ketika mau diminumin, dituangin ke mulutnya, dia mendengar rintihan lagi orang lain di arah yang berbeda. Tolong kasihkan, berikan air ini kepada saudaraku yang itu. Belum sempat dia minum, akhirnya apa? Sahabat ini pun menuju ke arah di mana orang yang merintih yang ketiga ini. Belum sempat sampai ke sana, pas sampai di sana ya, ternyata orang ini sudah meninggal dunia, syahid. Akhirnya sahabat ini kembali ke orang pertama pun ternyata sudah syahid. Orang kedua pun ternyata sudah syahid. Ini luar biasa persaudaraan antara kaum muslimin. Ya. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah ini mengatakan ya di surat Ali Imran bahwasanya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Seandainya engkau wahai Muhammad berinfak dengan seluruh harta yang ada di bumi ini untuk melunakkan hati-hati manusia, ma allafta baina qulubihim, sungguh kamu tidak akan bisa melunakkan hati mereka, mempersaudarakan mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah mudah sekali untuk melunakkan hati mereka dan menjadi bersaudara.
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian ini dengan nikmat Allah, dengan nikmat iman dan Islam, kalian menjadi saudara. Coba bayangin di ayat itu Allah mengatakan, seandainya kita ini ngumpulin seluruh harta supaya orang ini suka sama kita, itu nggak jaminan orang itu akan segera suka sama kita, nggak mungkin. Jadi kalau kita kasih seluruh yang ada di bumi ini kepada seluruh manusia supaya senang sama kita, kamu nggak akan mampu, kata Allah. Manusia ini kadang barlen apa Sat? Lebar kelalen. Nek wis lebar kelalen, kalau udah selesai lupa, ya enggak? Apalagi kalau masa-masa kampanye, ya. Masa-masa kampanye kasih amplop. Nah, kemudian yang dikasih amplop ya dia lupa, ya yang ngasih amplop pun juga udah lupa gitu kan. Udah jadi udah lupa ini. Apalagi nggak jadi bisa ditarik lagi kan gitu kan. Ya. Nah, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah bilang tuh nggak mungkin semua harta ini bisa melunakkan hati manusia untuk suka sama kita, kemudian kita bisa mempersaudarakan orang banyak itu kan harta, enggak. Karena apa? Pertemanan karena harta ini akan bisa menjadi permusuhan kalau hartanya habis. Ya, orang nggak mau berteman lagi karena apa? Karena hartanya udah habis. Ya kan? Jadi banyak uang banyak teman. Nah, banyak uang banyak teman. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang. Jadi sukanya sayangnya kalau ada uang. Makanya hati-hati kita berteman ini. Allah mengatakan apa? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling berkasih, orang yang saling berteman, ya saling cinta kasih sayang, artinya bersahabat antara satu dengan lain. Khalil loh, ini bahasanya bukan Habib nih, Khalil. Khalil ini berarti kekasih yang udah level tinggi. Ya. Seperti Nabi Ibrahim ini adalah Khalilur Rahman. Kekasihnya Ar-Rahman. Khalil ini berarti kekasih yang udah sampai level yang udah tinggi. Udah ibaratnya udah, kalau orang bilang udah apa ya? Udah cocok 100% gitu. Orang yang udah cocok di dunia 100% nanti di akhirat akan menjadi musuh sebagian satu dengan yang lainnya. Karena apa? Illal muttaqin, kecuali siapa? Kecuali orang yang bertakwa. Jadi nanti yang mereka berteman karena bukan dasar takwa, mereka di akhirat kemudian divonis oleh Allah, kemudian mereka masuk neraka, akan saling menyalahkan satu dengan lain. Kecuali orang yang bertakwa, mereka justru akan membantu satu dengan lainnya supaya bisa masuk surga bersama-sama. Ya. Makanya inilah Allah mengatakan kepada kita, harta ini bukan jaminan seseorang ini akan berteman, akan bisa saling mencintai, saling mengasihi, menyayangi ini. Tetapi dengan nikmat Allah yang berupa ketakwaan ini, karena Islam inilah kita bisa satu dengan lainnya, bisa bersaudara. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, ya, wa tawasulihim kamatsalil jasad. Idza ishtaka udwun tada'alahu sa'iru jasadihi bil humma was-sahr. Jadi perumpamaan kaum muslimin, perumpamaan orang yang beriman dalam hal mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling menyambung silaturahim, kemudian saling mereka berlemah lembut antara mereka, itu seperti satu tubuh. Kalau ada bagian yang sakit, maka akan mengundang bagian yang lain untuk merasakan sakit yang sama, begadang dan demam, ikut demam. Jadi ada yang pilek hidungnya, ya diam-diam seluruh tubuhnya akan meriang juga, akan ini. Ada satu kaki yang sakit, ya kram, yang lainnya juga akan, mulut akan mengatakan aduh dan lain sebagainya, pikiran jadi kacau, nggak bisa mikir, ya kan. Ini akan mengundang yang lainnya. Al-mu'minu yashuddu ba'duhum ba'dha. Jadi mukmin ini akan saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Nah, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sini Rasulullah juga mengatakan, ya, bahwasanya inna ahabbakum ilallah alladzina ya'lafun wa yu'lafun.
Orang yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian itu adalah orang yang saling mengasihi, yang saling lembut hatinya, dan orang yang dilembutkan, artinya saling mengasihi. Ya, wa inna abghadakum ilallahi alladzina almasyauna bin namimah yufarriquna bainal ikhwan. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang suka jalan-jalan untuk mengadu domba antara kaum muslimin dan memecah belah persaudaraan antar mereka. Ada masalah? Ada aja. Ada aja di dunia ini, ada aja. Ya, orang yang sukanya jalan-jalan, ya, wantul sana sini, ya. Kemudian ingin memecah belah orang, padahal orang itu belum tahu siapa orang itu, dan karena dia orang yang didengar ucapannya, punya pengaruh di masyarakat itu, akhirnya memblacklist orang tertentu. Awas, hati-hati, jangan dia. Dia berbahaya secara pemikiran. Dia radikal. Padahal radikal ini kan suaminya Ustazah Sofi, ya kan? Namanya kan Arif Radikal. Yang ini jangan disensor, biarin, nggak apa-apa. Ya. Jadi karena ini dianggap dia jalan ke sana sini untuk apa? Untuk mempengaruhi orang, adu domba, memecah belah persaudaraan antara kaum muslimin. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan musaramatul fasik qurbanun ilallah. Jadi tidak cocok dengan orang fasik ini, meninggalkan orang fasik ini adalah salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak apa-apa kita nggak ditemenin, dikacangin, atau kita ini nggak usah sama kita lah. Ini ada gengnya tapi bukan geng yang baik itu kan, terus kita dikacangin, nggak boleh gabung sama ini karena apa? Karena mereka orang baik, nggak apa-apa. Lebih baik dibilang kuper tapi kita ini kupernya kuper yang bermanfaat, kupernya taat kepada Allah, daripada dibilang gaul tapi gaulnya maksiat. Itu. Ya. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri ini ngeri lagi. Ya. Beliau mengatakan it'amul fasik i'anatun ala fiskihi. Memberi makan kepada orang fasik ini adalah sama aja membantu orang itu untuk berbuat fasik. Karena orang udah terkenal fasiknya. Nah, ini yang jadi hati-hati. Berteman dengan orang tidak baik, tahu orang itu ahli maksiat, nggak tahu dari makanan yang kita beri ke dia, kongko-kongko sama nongkrong sama teman-teman dengan ngopi-ngopi. Udah, saya yang bayarin yang traktir. Ternyata temannya ini ahli maksiat, kan? Dari tenaga yang dia dapatkan dari makanan yang kita berikan kepada dia, ini kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, ini sama aja orang tersebut membantu orang itu untuk berbuat fasik karena dia dapat tenaga. Insyaallah. Jadi hati-hati berteman, kita harus memilih, harus selektif memilih teman yang harus kita jadikan sebagai sahabat, sehingga kita ini bukan berarti kita memilih memilah-milah, artinya bukan berarti kita membedakan, tidak, tetapi bagaimana ukhuwah ini memang harus didasarkan kepada takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling membantulah dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Artinya apa? Kita dituntut untuk kita selalu bersaudara, menjaga ukhuwah Islamiyah. Enggak pandang itu waktu sebelumnya, artinya waktu belum era digital atau era digital, atau setelah nanti pasca era digital akan semakin canggih, ya. Kita nggak tahu kecanggihan teknologi apalagi yang akan muncul nanti di tahun 2030, saat mungkin mobil sudah atau motor udah nggak ada yang pakai bensin, mungkin udah pakai listrik semua kan, gitu kita nggak tahu. Kemudian mobil sudah nggak ada lagi yang manual, udah matic semua, udah otomatis semuanya, udah ada sensornya semuanya, masya Allah. Ya, kita nggak tahu. Yang penting bagaimanapun, apapun eranya, apapun masanya, apapun waktunya, ukhuwah ini tetap harus kita jaga sebaik mungkin, dan tentunya kita tidak melihat kapan waktu yang kemudian di tempatnya. Yang penting di sini adalah kita dituntut oleh baginda Nabi SAW, oleh agama ini, untuk kita selalu menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, khususnya di antara kaum muslimin, sehingga umat Islam yang bersatu, yang berukhuwah, yang di sini yang bersaudara, maka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, akan menjadi
satu kekuatan yang bisa memberikan dampak atau rasa takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.